Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rifat Humilati Syamsinur dengan NIM 25541000096 yang merupakan mahasiswi PPK Daljab batch 3 tahun 2025 di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, coba dicek anak-anak sudah rapi pakaiannya? Sudah? Bersih kelasnya? Bersih. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Mila mau mengabsen dulu ya. Coba dicek kelompoknya Aufa masuk semua? Masuk semua ya. Kelompoknya Aska Askia? Masuk semua. Kelompoknya Fajar? Siapa? Faiz. Kenapa? Sakit. Kelompoknya Faris ada yang nggak masuk? Siapa? Hari ini. Kenapa? Jadi yang nggak masuk hari ini ada 3. Semoga yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga diberi kesembuhan. Sebelum anak-anak melakukan pembelajaran, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, bridani bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan. Kok kurang kompak? Hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan. Hari ini anak-anak pagi ini bertemu dengan Bu Mila pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi bersama. Anak-anak harus semangat, harus yang aktif, harus yang disiplin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, biar kita semangat, coba Bu Mila tes dulu ya.
Tepuk satu. Kurang kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Berarti anak-anak sudah siap belajar. Kalau sudah siap belajar, pagi ini kita akan membahas materi yaitu menyambut usia balik. Nah, menyambut usia balik. Sebelum Bumila akan membahas lebih jauh, anak-anak coba mengingat pertemuan lalu. Nah, coba pertemuan lalu, bab yang lalu kita membahas apa? Siapa bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ya, Mas Aufa, apa? Oh iya, betul. Menghargai dan menghormati satu sama lain. Sudah cukup? Ada lagi yang bisa? Oh iya, pintar Fajar. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk Mas Fajar. Jadi pertemuan lalu kita membahas tentang sikap menghargai, sikap menghormati. Kalau sikap menghargai dan menghormati dinamakan apa kemarin katanya Bumila? Nah, rukun. Jadi anak-anak harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Sebelum Bumila menyampaikan materi, Bumila akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari balik. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasikan tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, menunjukkan kewajiban seseorang setelah usia balik. Nah, coba Bumila sekarang punya gambar. Coba anak-anak amati gambar ini. Nah, kira-kira gambar ini gambar apa? Ini Bumila punya di sini. Nah, apa judulnya berarti? Perkembangan manusia. Nah, betul. Jadi perkembangan manusia di sini. Mulai dari kecil hingga apa ini? Besar hingga kakek-kakek. Nah, jadi manusia hidup di dunia ini mengalami fase berkembang dan bertumbuh. Jadi tidak mungkin anak-anak itu mulai dari bayi sampai hari ini sama fisiknya. Ya, coba sekarang Bumila tanya. Ada yang kenal dengan Mas Ikrar kelas 6? Kenal? Coba dari dulu Mas Ikrar di sini dari kecil sampai masuk kelas 1, kira-kira mulai Mas Ikrar kelas 3 dulu sampai hari ini kelas 6, ada yang berubah? Oh, ada. Apa Faris? Apa yang berubah? Oh, fisiknya. Kenapa fisiknya? Oh, lebih tinggi. Pintar. Ada yang bisa menyebutkan lain? Ya? Suaranya lebih membesar. Dari ciri-ciri kedua itu nanti kita akan buktikan apakah benar ciri-ciri itu masuk dalam tanda-tanda usia balik ya. Terus yang perempuan ada sama kenal sama Mbak Anggun? Oh, kenal. Perempuannya sedikit jadi suaranya kecil ya. Coba tanda-tanda apa yang pernah sampean lihat mulai dari dulu Mbak Anggun sekolah di sini sampai sekarang kelas 6? Coba apa? Oh, apa? Suaranya lebih merdu. Ada yang lain bisa jawab? Ya? Siapa? Oh, Deva pintar apa? Oh, keluarnya dari head. Mbak Anggun sudah head katanya Deva. Apakah benar tanda-tanda itu masuk usia balik? Nanti kita akan buktikan bersama-sama. Sebelumnya itu Bumila akan menayangkan video. Silahkan anak-anak bisa melihat. Coba setelah sampean melihat video yang Bumila tayangkan, berarti tadi cocok dengan gambar yang Bumila perlihatkan ya. Jadi gambar ini menunjukkan perkembangan dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi manusia itu berkembang, bertumbuh mulai dari sejak dalam kandungan ibu sampai hari ini sampean bisa duduk dan mengikuti pelajarannya Bumila. Nah, coba dari gambar 3 ini sampean termasuk urutan yang nomor berapa? Nomor 3. Jadi tumbuh menjadi anak-anak menuju
remaja. Nah, pertumbuhan itu sedang sampean lalui ini, sampean akan menyambut usia balik. Nah, bagaimana kita bisa tahu balik itu bagaimana Bu ciri-cirinya? Sebelumnya kita harus tahu. Pernah coba Bumila tanya, pernahkah sampean melihat perubahan fisik yang ada di dalam diri seseorang? Pernah? Pernah ya, berarti tadi jawabannya sudah dijawab oleh Faris. Tingginya seseorang sama suaranya lebih besar. Yang kedua, tanda-tanda apa yang ada dalam diri seseorang yang sudah tidak kecil lagi? Nah, tadi bertumbuh tinggi dan tadi salah satunya Deva menjawab, mbak-mbak sudah mengalami menstruasi. Nah, apakah benar jawaban dari anak-anak? Mari kita buktikan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum anak-anak tahu tanda-tanda balik, maka anak-anak harus tahu dulu pengertian dari balik. Balik menurut ilmu fikih yaitu kondisi kedewasaan seorang muslim ketika ia telah sampai pada usia tertentu untuk dibebani kewajiban syariat baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi samian kalau sudah ada tanda-tanda balik nantinya harus berkewajiban menjalankan syariat agama Islam. Lantas apa bedanya Bu dengan dewasa? Kalau dewasa kematangan fisik atau mental atau usia secara umum misalnya mampu berpikir matang ketika sudah usia 18 tahun. Jadi beda dengan balik. Kalau balik kematangan seseorang kalau sudah matang dia akan dibebani dengan hukum syariat. Coba kita buktikan ya, apakah benar tanda-tanda yang disebutkan anak-anak tadi? Pertama, tanda-tanda balik laki-laki. Nah, di sini boleh lihat ini, boleh lihat media Bumila. Nah, ini Bumila punya gambar. Di antaranya tanda-tanda balik laki-laki yaitu coba dibaca Bumila ingin tahu suaranya Diki. Tanda-tanda balik bagi perempuan itu sudah Bumila tayangkan. Minta tolong coba novel bacakan. Nah, jadi yang dibaca novel tadi ini tertera di dalam gambar yang Bumila punya. Yang pertama yaitu berusia 15 tahun Hijriah. Ini ada. Terus haid atau menstruasi di sini ada. Yang selanjutnya yaitu tumbuh rambut di area kemaluan atau ketiak. Ini ada. Selanjutnya yaitu perubahan bentuk tubuh, suaranya lebih merdu. Jadi itu tanda-tandanya balik perempuan. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya atau ada tambahannya nanti akan didiskusikan anak-anak di dalam kelompok. Terus lantas apa kewajiban anak-anak setelah masuk usia balik? Yang pertama ada sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, dan yang ketiga menutup aurat. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Setelah ini anak-anak diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nanti setelah diskusi anak-anak akan memaparkan materi yang telah didiskusikan. Lemes apa masih semangat? Coba kalau masih semangat Bumila minta anak-anak habis ini ice breaking suaranya yang kompak, yang keras ya. Masih ingat tepuk konsentrasi? Masih. Yang keras ya suaranya ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sip. Jadi habis ini anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang akan membahas materi lebih mendalam tentang menyambut usia balik. Ini sudah Bumila bagi menjadi 5 kelompok, setiap anggota 5. Ya, jadi kelompok 1 kelompoknya Aufa. Kelompoknya Aufa nanti silakan berdiskusi tentang tanda-tanda balik laki-laki. Ya, diingat-ingat ya. Tanda-tanda balik laki-laki. Kelompoknya Aska Askia silakan berdiskusi tentang tanda-tanda balik perempuan. Kelompoknya Fajar silakan berdiskusi tentang tanda-tanda balik laki-laki. Kelompoknya Novel silakan berdiskusi tentang tanda-tanda balik perempuan. Dan yang terakhir kelompoknya Wafaris silakan berdiskusi tentang bagaimana pengertian balik dan kewajiban seseorang setelah masuk usia balik.
Paham anak-anak? Jadi materi ini sudah Bu Mila bagikan. Setelah ini anak-anak akan menerima lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan bersama kelompoknya anak-anak masing-masing. Sudah siap? Siap. Kurang semangat? Sudah siap? Siap. Ini tugasnya akan Bu Mila bagikan di kelompoknya masing-masing. Ada yang bisa dibantu? Sudah bisa? Ini tugas ini nanti ya, ini digunting, sudah selesai. Nanti dihubungkan dengan yang kosong, ya. Yang kosong itu ditempel yang tengah saja. Lalu tanda-tanda yang ada di gambar ini silahkan dijawab yang di kertas kosong, lalu ditampilkan di sini. Ya. Gimana? Iya, ini dipotong. Bisa? Ya, betul. Ini di sini. Terus gambarnya, oh ini di sini, Ding. Ini pengertiannya yang di sini ya. Sudah selesai nulisnya? Ya, bentar. Nanti ditempelkan di sini ya. Ada yang bisa dibantu? Ya. Kenapa? Terlalu besar. Sudah, ini tinggal menempel. Ayo ditempel yuk. Dilem pojok-pojok. Sudah selesai ya pekerjaannya? Kalau sudah selesai pekerjaannya, setelah ini tiap-tiap kelompok akan memaparkan hasil dari diskusi. Nah, coba kemarin sudah Bu Mila bagi kelompok. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 silakan maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Ini, sebelah sini. Awas. Ya. Sudah? Nah, sudah. Salam yang bagus. Bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya di sini. Saya di sini mau menyampaikan tentang tanda-tanda balik laki-laki. 1. Apa di sini? Di sini dah, biar bisa melihat. Nah, pindah di depan. 1. 1. Dada menggigam. 2. Berjenggot. 3. Berusia 15 tahun. 4. Suara membesar. 5. Gigi basah. 6. Nafsu makan meningkat. Ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Sudah ucapan sekian? Terima kasih. Terima kasih. Jangan salam dulu. Sebelum ini undur diri, coba dari yang dijelaskan di sini, anak-anak sudah jelas apa belum? Sudah jelas apa belum? Sudah. Mungkin ada yang belum jelas. Ada yang mau bertanya? Oh, Faris ya? Apakah ada tanda-tanda yang lain? Oh, ada apa? Tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Jadi di dalam gambar sini tidak dijelaskan, ada tanda-tanda lain yaitu usia balik tadi, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Sudah jelas Faris? Sudah jelas ya? Sudah bisa diakhiri? Ucapkan salam, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah ya, tadi tiap kelompok sudah presentasi menyimpulkan hasil dari diskusinya. Jadi anak-anak sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Maka dari itu, kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama, yaitu coba pertama, tanda-tanda balik laki-laki tadi apa saja kita baca bersama. Yang pertama yaitu mimpi basah. Yang kedua, suara membesar.
membesar. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Ini lalu tumbuh jenggot. Terus ini dada membidang. Lalu nafsu makan meningkat. Ada tambahan satu yaitu tumbuh rambut di area ketiak dan kemaluan. Simpulan yang kedua yaitu tanda-tanda balik perempuan. Pertama, haid. Yang kedua apa? Suara lebih merdu. Yang ketiga, berusia 15 tahun hijriah. Yang keempat, dada dan pinggul membesar. Lalu ini tumbuh rambut di area ketiak dan yang terakhir nafsu makan meningkat. Terus ini kewajiban seseorang setelah usia balik apa saja kita sebutkan bersama? Pertama, sholat, berpuasa, belajar mengaji, dan menutup aurat. Jika anak-anak sudah tahu materi hari ini, silahkan anak-anak meresum, merangkum apa yang sudah Bu Mila sampaikan. Jadi dibuka bukunya, silahkan ditulis. Buku tulis. Ya, silakan ditulis apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ditulis materinya yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak meresum seperti yang sudah ditulis tadi. Ya, ayo dibuka bukunya dan pulpennya mana? Anak-anak sudah meresum hasil dari diskusi teman-teman kita hari ini dan materi yang sudah Bu Mila sampaikan hari ini. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu bahwasanya ketika masuk usia balik, anak-anak diwajibkan untuk menjalankan syariat agama. Antara lain, satu, sholat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Yang keempat, belajar mengaji. Jadi poin ini jadi penting bahwasanya kalau ada tanda-tanda balik laki-laki maupun perempuan yang sudah dijelaskan tadi, jadi anak-anak wajib menjalankan syariat agama. Jadi kalau sudah tahu, anak-anak wajib melaksanakan. Paham? Wajib melaksanakan. Nah, terus kalau sudah paham dengan materi hari ini, maka Mila akan memberi kalian tugas di rumah untuk dikerjakan. Setelah anak-anak tahu pelajaran ini, depan bertemu dengan Mila lagi, membahas masih tentang menyambut balik. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana ihtilam itu, bagaimana itu, bagaimana kita akan menjaga diri kebersihan. Nah, untuk itu cukup materi hari ini. Kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Maka sebelum pertemuan kita akhiri, mari kita baca doa bersama. Mohon anak-anak yang di sana, kita baca doa bersama. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Mila akhiri pertemuan kali ini, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.